Izin record. Oke, baik. Siap ya, kita ke soal pertama, soal pemanasan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya izin hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab teman-teman semua. Kira-kira jawabannya dari A sampai E yang mana nih? Silahkan. Oke, dari Karines menjawab D. Silahkan yang lain. Karines ingin memberikan alasan, dibantu saya dan Bu Leninya buat tahu dulu nih alasan dari teman-teman. Baru setelah itu ditanggapi sama Bu Leni. Gimana dari teman-teman? Jawabannya serempak nih menjawab D semua. Kira-kira adakah satu orang perwakilan buat menjelaskan mengapa menjawab option D, berikan terapi cairan? Silahkan. Silahkan. Bagaimana? Dari Kak Vanessa Putri boleh? Nggak apa-apa kalau misalkan nanti jawabannya salah, nggak apa-apa ya Bu ya. Di sini sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi aja. Iya, Silakan. betul. Baik, Kak. Iya. Bagaimana? Ada yang ingin memberikan alasan? Jika tidak, mungkin saya langsung persilahkan Bu Leni buat menjawab. Silahkan Bu Leni. Mungkin nomor 1 masih malu-malu dulu kayak lebih ya. Silahkan Ibu. Oke, betul. Jawabannya adalah D, ya. Kita tahu dengan tanda dan gejalanya, ya kan? Ada BAB sebanyak 8 kali cair, ya. Muntah 4 kali, ya. Udah gitu tugor kulitnya udah tidak elastis, artinya kan ini tanda-tanda apa? Dehidrasi, ya. Ini adalah diagnosa diare, ya. Jadi intervensi atau rencana keperawatan yang tepat dalam arti dengan kasus ini adalah dengan memberikan terapi cairan. Gitu, Mbak Eka. Halo, Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih. Lupa belum di-unmute. Oke, berikut adalah ininya pembahasannya. Nanti teman-teman bisa baca ulang. Gimana dari soal nomor 1 dengan jawabannya betul nih ya Bu ya, D semua dan menjawabnya betul semua, tepat semua. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan? Memberikan alasan. Pertanyaan mungkin ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Gimana? Lanjut. Tadi soal pemanasannya masih kurang panas nih Bu Leni. Coba soal nomor 2-nya Ya. mungkin bisa lebih panas biar teman-teman Oke. semua gregetan gitu. Oke. Ya. Silahkan soal nomor 2-nya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik. Waktunya sebentar lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab teman-teman semua. Kira-kira jawabannya apa nih untuk soal nomor 2? Mungkin dari Karines ingin memberikan alasan, silakan Karines. Atau masih di jalan? Silahkan. Sebelum saya dan Bu Leni mendengar pemaparan yang luar biasa dari Bu Leni, saya ingin mendengar dulu nih kira-kira dari teman-teman gimana ya Bu ya, biar kita tuh komunikasinya bukan hanya saya, Bu Leni aja, tapi teman-teman juga ikut. Ayo silahkan. Mumpung ada ahlinya, jadi ditanyakan teman-teman kira-kira yang belum paham yang mana, yang masih mengganjal di mana, silahkan. Oke, silakan waktunya sudah habis 1 menit. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silahkan. Loh, mungkin pada masih di jalan kali ya, apa gimana nih? Coba silahkan dijawab soalnya. Karines, mana nih Karines? Karines masih di jalan atau di mana? Iya, biasanya Karines, Karines yang... boleh kita curhat, Karines? Oke, lanjut aja Bu, katanya tuh dari Kak Angel Lina. Oke, Karines menjawab A. Terus Kak Nelly juga menjawab A. Oke, Bu. Berarti soal nomor 2 lumayan sulit ya teman-teman ya? Membingungkan. Jadi seharusnya kalau misalkan bingung atau susah, banyak pertanyaan ya Bu ya harusnya ya Bu ya. Silahkan mungkin ada yang ingin menjelaskan dulu? Oke, mungkin lanjut dulu ke Ibu. Setelah Ibu menjelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan Ibu. Oke, jawabannya adalah C, pengkajian paru. Ya, Oke. itu di mana kasus di atas ada keluhan. Ingat, flu batuk selama 5 hari. Ya, oke. Iya. Dan kehilangan nafsu makan ditandai juga adanya demam. Ya, pengkajian paru masuknya ke sistem pernapasan toh, di mana sistem pernapasan ini banyak mengandung aspek penting dalam mengevaluasi kesehatan pasien, ya. Dan berfungsi untuk apa? Kalau sistem pernapasan untuk mempertahankan pertukaran gas, kan kita harus tahu nih, dengan keluhan batuk, ada flu, berarti kan dia ada permasalahan di pernapasan, ya kan? Nah, dengan ada permasalahan di pernapasan, makanya kita perlu mengkaji dengan apa? Pengkajian paru, ya, karena ada keluhan batuk dan pilek, ya, batuk dan flu. Nah, keluhan lainnya itu kalau ada itu berarti setiap perubahan dalam sistem juga akan mempengaruhi sistem tubuh lainnya, gitu loh. Batuk, pilek selama 5 hari pasti akan mempengaruhi sistem tubuh lainnya, akan terjadi panas, ya kan? Kalau batuk rasanya kan nggak enak untuk makan, pastinya apa? Kehilangan nafsu makan dengan kondisi tersebut. Oke, gitu Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Bu Leni atas penjelasannya. Gimana dari teman-teman? Susah atau bagaimana ini? Ayo, Iya, betul. Gimana? Susah apa boleh gimana dong, nih? Kok diem aja nih kakak-kakaknya boleh nih? dong bersuara. Kalau Karines kata lagi di ulang tahun temennya. Oke, happy birthday Wah, temennya Karines. Salam ya Karines ya. Oke, ayo, silakan. boleh dong. Biar saya jangan bicara sama Mbak Eka aja. Ada Iya, enggak nih? betul. Oh, paham. Boleh dong bersuara. Paham, Bu. Gitu. Saya mau mendengar suaranya. Iya, Ya, Mbak Eka ya. betul Ibu. Oke, dari Kak Juliana nih. Kak Juliana udah on mic. Kira-kira mau ada yang disampaikan Kak Juliana? Silakan. Atau sulit ini soalnya. Sulit untuk di ini. Sulit Paham untuk Bu, di katanya. Kata oh, Kak paham. Iin. Paham. Alhamdulillah. Jadi gini, Alhamdulillah. teman-teman, ya, kita dalam membaca soal itu,
ya harus pahami dulu gitu loh. Ya kan? Tadi ada jawaban apa? Pengkajian alergi ya. Tadi apa jawaban A ya, Mbak? Sorry, Iya, Mbak. Balik lagi ke itu ke soal. Nah, ya. pengkajian riwayat alergi. Ininya kemana kalau pengkajian riwayat alergi? Datanya tidak ada di sini, sayang. Ya kan? Gitu. Untuk pengkajian peristaltik nggak ada juga, cuma hanya ditandai dengan kehilangan nafsu makan, tidak spesifik untuk diperhatikan. Ya, pengkajian jantung juga tidak. Ya, pengkajian pencernaan hanya kehilangan nafsu makan aja, tidak spesifik. Yang ada adalah pengkajian paru. Ya, dengan apa? Dengan batuk, otomatis kan ada gangguan di paru-parunya ya, ada flu di pernapasannya gitu. Makanya yang perlu dikaji adalah pengkajian parunya. Gitu ya. Oke, Oke, gitu baik. Mbak Eka. Terima kasih Bu Leni atas penjelasannya soal nomor 2. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, berarti nomor 2 jawaban yang paling tepat itu yang C, pengkajian paru. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 3-nya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Dari A sampai E. Silahkan. Oke, ada yang jawab B, ada yang menjawab A. Mungkin boleh dong dari Kak Angelina mau denger nih gimana alasannya, mengapa menjawab A, dari Kak Juliana yang menjawab B-nya. Oke, karena di sini ada 2 jawaban pas nih, satu-satu. Gimana? Oke, lagi ribut katanya di sini. Oke, mungkin yang lain yang suasananya memungkinkan nih, boleh dong dibantu. Oke, dari Kak siapa nih? Muhammad Arfandi, boleh Muhammad Arfandi. Silakan Kak. Oke, baik kalau gitu silahkan boleh nih dibantu teman-teman semua. Oke. Teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah clue-nya dalam soal. Tidak terapa, ya kan? Tandanya apa? Denyut tadi karotis tidak teraba, ya? Mengalami apa? Henti jantung dan tidak bernapas, ya. Analisanya, tindakan selanjutnya bila kita menemukan pasien kayak gini, kita tidak bisa bekerja sendiri, bukan? Ya enggak? Artinya kita harus melibatkan tim lain, ya. Makanya kalau kita menemukan kayak gini, kita harus bekerja dengan tim lain, tidak bisa bekerja sendiri, ya. Yaitu dengan cara apa? Mengaktifkan code blue, ya. Di mana ya code blue itu adalah apa? Pertanda adanya pasien dengan kondisi darurat medis, gitu ya.
Jadi ketika ditemukan pasien mengalami henti jantung atau tidak bernapas, tindakan selanjutnya perawat adalah harus mengaktifkan code blue. Kalau kita langsung melakukan resusitasi jantung, ya tadi, coba Mbak, maaf di soal. Ya, kalau kita melakukan resusitasi jantung paru, kan kita juga harusnya bisa sendiri melakukan, kan tidak, butuh orang lain juga untuk membantu, ya kan? Gitu. Jadi yang terpenting adalah dengan mengaktifkan code blue, yang satu menyiapkan alat, yang satu melakukan resusitasi jantung, yang satu membantu. Nah, itulah gunanya tindakan ini, ya. Jadi teman-teman harus perhatikan benar nih, ya, soal-soal seperti ini. Jangan langsung dinyatakan denyut nadi karotis tidak terbaut dan tidak bernapas, tidak sadarkan diri, langsung resusitasi jantung paru. Tidak, jangan begitu, ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Oke, gitu Mbak Eka, ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Leni. Oke, dari teman-teman gimana nih? Jawabannya yang A. Gimana? Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan? Dari Karines, Kak Angel menjawab tepat nih. Kak Arfandi juga, Kak Nelly juga. Oke, gimana? Apakah lanjut atau ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman. Kita lanjut ya berarti ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelum Mbak Eka, maaf, Ya, dapat dipahami nggak? Coba tulis komen kalau nggak bisa ini. Dapat dipahami nggak penjelasan saya? Mudah tidak menganalisanya? Boleh dong di silakan. komen. Paham, Bu. Siap. Oke. Maksudnya biar tidak sia-sia malam ini dapat ilmu, dapat clue gitu loh. Iya, Ya. betul, Ibu. Mbak Eka Iya, ya, nanti kan betul. pas UKOM selanjutnya kan Udah nggak bisa nanya ya, Bu ya. iya, sudah terpapar dengan kayak gini gitu loh. Ya Mbak Eka Betul, ya. betul. Paham ya, teman-teman. Semoga diemnya teman-teman itu paham ya, Ibu ya. Iya. Karena Ya kalau penjelasan misalkan dari Ibu. susah dipahami, komen aja. Betul, Ya. betul. Karena penjelasan dari Ibu juga sangat jelas juga. Jadi semoga teman-teman juga tersampaikan dengan jelas juga ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin kurang paham, kurang mengerti, nggak apa-apa ditanyain aja, boleh ya, Bu ya? Iya, Siap ya. silakan. Iya. Oke, baik, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2. Ya, boleh. Teman-teman dijawab untuk soal nomor 4-nya. Nah, oke. Silahkan. Ada yang ingin memberikan alasan? Kira-kira mengapa menjawab option C nih? Silahkan. Oke, kalau kata Karines GDS-nya 20. Oke, baik. Yang lainnya mungkin dari Kak Nelly? Oke, terima kasih Karines. Mungkin yang lainnya? Oke, silahkan Ibu. Apakah betul jawabannya C? Kalau kata Karines karena good. GDS-nya 20. Hebat.
sudah bisa. Oke. Ya, artinya ya betul. Siapa Mbak Nelly Safrida? Ya, dengan GDS 20 artinya apa? Pasien mengalami hipoglikemi, ya. Dengan hipoglikemi kita harus berkolaborasi untuk pemberian cairannya, pemberian terapinya, yaitu untuk kasus ini dengan GDS 20 pemberian yang tepat cairannya yang diberikan yaitu dengan menggunakan dextrose 40%, ya, di mana indikasi pemberian dextrose untuk mengatasi hipoglikemi. Gitu, Mbak Eka. Oke, baik. Nah, baik. Terima kasih, Bu Leni. Mungkin ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Keren nih, jawabannya betul berjamaah ya, Bu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Atau masih ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 4-nya? Gimana? Coba ketik lanjut kalau misalkan lanjut. Silahkan. Jika paham, ketik paham. Jika lanjut, lanjut. Kalau yang mau ditanyakan, silahkan. Lanjut ya. Baik, kita lanjut nih. Gimana dari teman-teman? Oke, baik. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, siap ya. Waktunya 5, 4, 3, 2. Ya, boleh dijawab untuk soal nomor 5. Kira-kira jawabannya apa? Dari Kak Arfandi. Dari Kak Angelina juga. Oke, Kak Juliana. Oke, semuanya menjawab Apakah ada jawaban lain selain Atau ada yang ingin memberikan alasan? Silakan. Dari Kak Yulianti, boleh? Baik, silahkan. Bagaimana teman-teman? Oke, jawabannya serempak menjawab nih Bu. Kira-kira betul atau gimana? Oke, dari Karines. Iya, saya coba Mbak. Boleh, silahkan. Etik yang diterapkan oleh perawat di atas adalah confidentiality karena memang perawat telah menerapkan kerahasiaan penyakit pasien tersebut yaitu HIV. Jadi betul-betul perawat menjaga kerahasiaan tersebut atas permintaan pasien. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Karines. Dari Kak Arvendi juga sama. Jawabannya karena untuk menjaga kerahasiaan pasien, Kak, katanya. Oke, baik. Silahkan, Ibu. Apakah betul jawabannya Silahkan. Ya, betul. Jadi gini teman-teman, sebelum kita menjawab, artinya kita juga harus mengetahui arti dari prinsip etik, ya kan? Ya, dengan kasus ini adalah pasien apa? Meminta perawat untuk merahasiakan, ya. Kita tahu pengertian dari confidentiality adalah kerahasiaan. Jadi prinsip etik yang diterapkan oleh perawat adalah confidentiality. Jawabannya betul Mbak Eka. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah merespon. Oke. Gimana? Ada yang ingin disampaikan dari teman-teman?
Jika tidak, izin lanjut nih ke soal nomor 6. Gimana? Lanjut? Oke, dari Kaneli lanjut. Baik, kita lanjut Ada ke jago-jago soal. nih. Betul, Ibu udah siap UKOM nih. Kira-kira di sini yang UKOM tanggal berapa sih, teman-teman? Coba mau tahu dong. Selanjutnya. Oktobernya tanggal Oktober ya, kalau nggak salah. Oke, masih banyak persiapannya waktu untuk mempersiapkan UKOM-nya. Jadi bimbelnya, mungkin belajarnya juga harus lebih dikebut lagi, ditekuni lagi biar UKOM-nya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya juga yang diharapkan ya Bu ya. Amin. Oke. Iya. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 6. Silahkan waktunya sama 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sebentar lagi. Saya izin hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh silakan teman-teman. Oke, dari Karines menjawab. Ada lagi silakan. Silakan teman-teman. Oke, baik. Jawabannya Karines ganti jawabannya B. Salah yang tadi, pakai jelly dulu baru masukkan selang. Baik. Berarti jawabannya B nih ya. Oke, baik. Silakan Bu Leni. Jawabannya B nih teman-teman memilihnya, Bu. Ya. Udah keren-kren, Mbak. Ya, Sudah siap betul. UKOM. Jawabannya adalah mengoleskan jeli. Jadi, SOP pada saat pemasangan NGT setelah mengukur panjangnya, baru kita kasih tanda toh. Habis kasih tanda, baru kita kasih jeli. Setelah itu baru kita masukkan. Gitu. Oke, baik. Pada jago-jago nih, Mbak. Betul, Ibu. Sudah pada jago-jago, udah pada hatam ya, Bu ya? Ya. Oke, baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Jika tidak, kita lanjut ke soal terakhir nih. Nggak terasa, udah soal terakhir aja nih. Gimana, teman-teman? Lanjut ya. Soal Lanjut. terakhir ini bukan. Ini soal terakhir ya, Pak? Soal terakhir, soal nomor 7, Ibu. Oh, aku bikin nomor berapa ya? 6. Nih. Oke, baik. Silakan. Lupa. Lanjut. Baik, ini soal nomor 7. Silakan dibaca dan dipahami. Karena kemarin sebelumnya 6 ya, Bu ya. Jadi kepikirannya masih 6 mungkin. Iya, masih kepikiran nama aja tetap 7 ya. Iya. Iya. Oke, waktunya 10 detik lagi. Silakan.
Oke, dari Kak Angelina sudah menjawab, Dek. Oke. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh langsung dijawab. Untuk soal nomor 7-nya, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana sih nih? Yang mana nih? Silahkan. Silahkan teman-teman, jawabannya D. Oke, ada yang ingin memberikan alasan? Coba dong untuk soal terakhir, mau selain Karines kali ya, boleh gak sih dengar dari Kak Arvendi mungkin, Kak Juliana, silahkan. Kak Vanessa juga boleh dong, silahkan. Ini jangan-jangan Kak Vanessa yang jadi Milea nih Bu nih. Oke, baik, jawabannya berarti semuanya D ya. Kira-kira soal terakhir benar berjamaah apa malah salah berjamaah nih Bu? Silahkan nih Bu. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Oke. Ya, kita tahu di mana SOP pemasangan NGT ya untuk pengukurannya dimulai dari mana? Hidung ya kan? Hidung ke telinga bawah, tarik langsung ke prosesus sipodius gitu. Jadi pada hebat-hebat. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Leni selaku dosen pemateri kita pada malam hari ini. Kira-kira gimana, ada yang ingin ditanyakan nih untuk soal terakhirnya? Atau ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Ada Coba yang mau mau curhat boleh? Curhat boleh, bagaimana? silakan curhat. Curhat seputar hukum ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Atau enggak gini aja deh, dari soal nomor 1 sampai nomor 7 kira-kira teman-teman salah berapa, betul berapa? Coba. Ya. Baik, sama-sama. Silakan. Mau tahu dong Kak Arvendi betul berapa, salah berapa, Kak Nelly juga, Kak Rines juga. Mungkin Kak Rines lagi di acara ulang tahun, sibuk, nggak apa-apa. Kak Yuliana, Kak Angelina bener 6. Ih, keren, berarti cuma salah satu ya. Sudah siap hukum ini. Oke, Kak Yulianti juga sama, salah satu, berarti bener 6 juga. Wah, keren-keren nih. Kebanyakan salah satu ya Bu ya berarti. Oke. Ya, ada salah satu berarti udah canggih-canggih ya Mbak. Iya, ya. Kalau kata Kak Ervendi, betul 5, 2-nya bingung, nggak apa-apa. Aturan tadi kalau Banyak bingung, bingung. tanya Berarti ya Bu ya. iya, kalau bingung boleh tanya. Ayo, Tanya, di oke. sini. Betul. Kira-kira bingungnya sebelah mana nih Kak Arvendi? Mungkin masih bingung kah atau gimana? Tapi udah paham Kak. Oke. Baik, salah satu yang tadi keliru fokus pengkajian untuk jantung. Nggak apa-apa, Karinnya salah satu. Besok betul semua insya Allah. Oke, Ya, terima amin. kasih kalau Amin. gitu teman-teman semua. Ya.